Oke, ini habis. Jawaban teman-teman ada di E. Kita lihat ini kata kuncinya adalah pemerataan, teman-teman ya. Kawasan industri yang semestinya ada kampus-kampus permesinan ternyata sulit ditemukan di daerah tersebut. Maka ini berbicara mengenai pemerataan pembangunan, pemerataan dalam pendidikan gitu ya. Nah, jawabannya E. Gimana cara mencocokkannya? Kita lihat ke sini tadi. Nah, ada di butir keberapa poin tadi menurut teman-teman? Dari sila kelima masuk butir yang mana? Oke, yang ke-11 teman-teman ya. Ya, keadilan terhadap sesama boleh. Dan ke-11, kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Karena tidak terjadi kemajuan yang merata, ketimpangan. Lanjut. Ya, ada jawaban B, kemudian C. Kita lihat. Doni Hartono mengalami cedera engkel karena salah mendarat setelah berusaha memblok serangan dari pemain voli Kamboja. Pemain berusia 24 tahun tersebut tidak bisa berjalan dan harus dibopong oleh rekan-rekannya keluar lapangan. Pertandingan ini adalah partai final antara Timnas Voli Indonesia melawan Timnas Voli Kamboja pada ajang SEA Games 2023 cabang olahraga voli putra. Pada pertandingan ini Doni dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertandingan. Cedera dalam upaya membela nama baik negara. Ini terdapat di sila ketiga, teman-teman. Butir ke 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Kepentingan nama baik negara dalam bidang olahraga. Rela berkorban meskipun cedera engkel tadi ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, nomor yang selanjutnya. Ya, ini masih serupa dengan yang tadi ya. Upaya bela negara ini. Kok bisa bela negara, Kak? Ya, karena bela negara itu kan tanda-tandanya menjaga, memelihara, melestarikan, melindungi apa-apa yang ia cintai. Karena dia cinta sama negaranya, sama tanah airnya, ia jaga hutannya yang terbakar. Ia jaga
tanaman-tanaman dari kebakaran hutan. Ini sila ketiga, teman-teman. Mengembangkan rasa cinta tanah dan bangsa. Sama poin rela berkorban tadi ya, sama. Oke, lanjut. Baik, teman-teman jawab B semua. Kita lihat kuncinya. Ya, B, teman-teman. Pengeroyokan tidak sesuai dengan sila kedua yang berbunyi mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan butir berikutnya ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau soalnya seperti ini enak sebenarnya teman-teman. Karena ada berdasarkan kasus tersebut, perilaku main hakim sendiri tidak sesuai. Nah, ada perilaku main hakim sendiri. Tapi kalau berdasarkan kasus tersebut, tidak sesuai dengan nilai Pancasila, kita akan bingung. Bisa jadi yang dimaksud adalah yang ini. Warga langsung menghajar si pencuri. Berarti warga tidak melakukan musyawarah, warga tidak menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, bisa jadi nanti arahnya ke sila keempat. Nah, berhubung soal ini jelas, kata kuncinya adalah perilaku main hakim sendiri. Nah, ini kan melanggar sila kedua. Maka jawabannya yang B. Lanjut. Oke, ini masih tergolong mudah karena berbicara mengenai pemerataan juga ya. Oke, aman lah. Lanjut saja. Nah, ini kita ke materi berikutnya. Atau latihan dulu deh, aku kasih soal ke teman-teman. Ya, nanti boleh teman-teman menyiapkan memo di handphonenya, menjawab satu persatu pertanyaan saya tanpa melihat nilai Pancasila, tanpa melihat butir-butir yang 45 tadi ya. Nah, ini aku mau share screen dulu. Jadi kita matengin di ini dulu saja, 45 butir ini. Nah, nomor satu, silakan dijawab. Teman-teman boleh dicatat di buku atau di apa memo HP masing-masing. Nanti kita bahas. Pertama, soal pertama ini, contohnya adalah silakan tentukan sila keberapanya.
Yuk, teman-teman dijawab. Lanjut. Oke, teman-teman. Sudah dijawab semuanya? Kalau sudah, boleh chat sudah, biar langsung kita bahas. Ya sudah kali ya. Nanti teman-teman koreksi sendiri, kira-kira betulnya atau salahnya berapa. Eh, atau aku kasih waktu kali ya, 2 menit cukup mungkin. Kan soalnya pendek-pendek juga. 2 menit dari sekarang, teman-teman boleh dikerjakan. Oke, sudah ya. Nah, pertama, bangsa Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Filipina. Diplomatik kan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, namanya diplomatik.
diplomatis ya. Nah, karena tidak dijelaskan hubungannya ini berkaitan dengan menjaga ketertiban dunia, maka otomatis ini adalah penjabaran dari sila kedua. Contoh dari sila kedua. Bangsa Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Filipina. Kerjasama dengan bangsa lain gitu ya tadi. Sila kedua poin ke-10, butir ke-10. Nomor 2, dalam rapat dengar pendapat, tokoh masyarakat itu keluar ruangan karena marah. Maka ini sila ke-4. Oke Kak, dia udah kirim. Makasih Kak. Ya, sila ke-4 betul banget. Berkaitan dengan rapat, diskusi, musyawarah itu sila ke-4. Ketiga, Sony menghabiskan stok makanan di rumahnya padahal mestinya makanan itu untuk 1 bulan. Ini contoh sila ke-5. Bersikap boros. Nomor 4, Andi ditugaskan menjaga perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia demi keamanan negara. Ini sila ke-3 ya teman-teman, bela negara. Butirnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Selanjutnya, Ani beribadah dengan baik sesuai tuntutan agama. Bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa ini kan wujudnya lewat ibadah. Maka ini sila pertama. Oke, betul. Wah, ini betul semua nih kayaknya nih. Lanjut. Tono membeli produk dalam negeri, ini contoh sila ke-3, teman-teman ya. Mengembangkan rasa cinta tanah air, poinnya. Nomor 7, sebagai seorang pejabat, Anton mau mendengarkan nasihat dari tetangganya. Sila ke-4, teman-teman. Nah, sila ke-4 nih. Berkaitan dengan nasihat. Nasihat itu kan saran atau pendapat orang lain. Sila ke-4. 8, Andi senang berkunjung ke rumah temannya demi menjaga kekerabatan. Menjaga kekerabatan. Ini kan berarti sila ke-5 tadi ya. Sila ke-5, butir pertama. Tony bertugas menjadi tentara perdamaian Palestina-Israel. Ini perdamaian dunia, maka sila ke-3. Oke, yang atasnya ini tadi masih ingat teman-teman? Yang saya blok ini kan dia menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan gitu ya. Itu sebabnya jawabannya sila ke-5. Yang terakhir, Tono membantu korban bencana alam. Ini bukan penjabaran dari sila kedua. Nah, silakan nanti teman-teman dicek masing-masing. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Memang kayak misalnya kerjasama dengan bangsa lain, itu nggak bisa ditawar, sudah pasti sila kedua, sesuai dengan panduan P4 yang tadi kita diskusikan. Itu teman-teman. Nah, lanjut. Ada materi lagi yang perlu kita kenali. Ini ya teman-teman, ini nggak kalah penting. Kedudukan Pancasila. Di mana sih kedudukan Pancasila itu? Ya, ada di mana kedudukan Pancasila? Tadi di awal aku kasih contoh. Apa iya Pancasila melarang untuk korupsi? Padahal nggak ada tuh tersurat atau tertulis di Pancasila tentang korupsi. Kan satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Nggak ada ya secara tersurat. Nah, maka Pancasila tidak bisa dengan mudahnya dijadikan pedoman negara. Butuh instrumen, butuh alat teman-teman untuk menjabarkan Pancasila yang hanya 5 ini ke dalam peraturan yang banyak. Aku ambil contoh di setiap rumah atau kawasan teman-teman pasti ada peraturan, misalnya tamu wajib lapor 1 kali 24 jam, tamu wajib lapor 2 kali 24 jam. Kan nggak mungkin peraturan yang seperti ini dibuat sebagai dasar negara. Di Pancasila ditulis kan nggak mungkin. Maka akan ada juta-jutaan, berjuta-juta, beribu-ribu
peraturan di Indonesia. Nah, untuk mempermudahnya, peraturan itu dibuat berjenjang. Yang ada di sebelah kanan teman-teman, ini disebut sebagai sumber hukum. Nih, aku garisin sebentar. Nah, dari sini ke sini disebut sumber hukum. Tadi aku contohkan, apa sumber hukumnya orang dilarang korupsi? Kita nggak temukan di Pancasila. Kita nggak temukan di Undang-Undang Dasar. Kita nggak temukan di TAP MPR. Nah, kita baru bisa menemukannya di undang-undang, namanya Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu artinya secara tersirat memang Undang-Undang Dasar, TAP MPR juga mungkin tidak secara langsung menyinggung. Nah, maka lebih lengkapnya akan dijelaskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, undang-undang ini membahas mengenai korupsi. Misalnya di DKI Jakarta ada himbauan dilarang ada yang namanya parkir liar, dilarang parkir liar. Gitu. Nah, perda itu, peraturan itu adanya di perda provinsi. Bisa misalnya dibuat dalam bentuk instruksi gubernur, bisa dibuat misalnya dalam bentuk peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan lain-lain. Ketetapan gubernur, dan lain-lain. Banyak jenis peraturan yang ada di tingkat daerah. Nah, kan nggak mungkin peraturan itu ada di Perpres, ada di PP, ada di undang-undang. Tidak perlu, karena kebutuhan dari peraturan itu sementara ini hanya di Jakarta, maka DKI Jakarta membuat perda yang demikian. Tapi kalau ternyata nanti seluruh Indonesia komplain, oh banyak tukang parkir liar, meresahkan misalnya gitu ya, meresahkan. Bisa jadi presiden bikin peraturan presiden yang melarang adanya parkir liar gitu. Nah, sekali lagi yang ada di sebelah kanan teman-teman disebut sebagai sumber hukum negara. Nah, sumber hukum negara. Apa yang nggak ada di antara ketujuh ini? Yang nggak ada adalah peraturan di bawah kabupaten. Camat, apakah camat bisa bikin peraturan? Bisa, peraturan camat. Apakah di bawah camat apa? Kades, teman-teman, kepala desa atau lurah. Nah, apakah lurah nggak bisa bikin peraturan? Lurah bisa bikin peraturan, Kades bisa bikin peraturan. Apakah RW, apakah RT boleh bikin peraturan? Boleh. Tapi kenapa tidak ada di dalam piramid ini? Nah, jadi ternyata piramid ini memang tidak memasukkan peraturan camat sampai dengan peraturan RW, RT ke bawah. Sampai RT nggak ada nih. Tapi sifat dari peraturan-peraturan tadi dianggap legal dan formal. Berlaku, teman-teman ya. Berlaku sebagai peraturan yang ada di masyarakat. Nah, yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini adalah hanya 7 saja. Nah, apa sih Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini? Ini undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sifatnya undang-undang terbaru ya yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan itu sifatnya berjenjang dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya ada PP, di bawahnya ada Perpres, Perda sampai Perda Kabupaten Kota. Nah, terus pertanyaannya, di mana kedudukan Pancasila? Di antara 7 tadi tidak ada satupun Pancasila masuk ke dalamnya. Memang tidak, karena Pancasila bukan sumber hukum. Nah, sementara yang di sebelah kanan teman-teman ini disebut sumber hukum. Pancasila bukan sumber hukum. Pancasila adalah sumbernya sumber hukum. Maksudnya apa? Pancasila itu nilai-nilainya masuk ke dalam setiap atau tiap-tiap sumber hukum. Contoh nih, TAP MPR. Di TAP MPR ada tahun 99 itu, TAP MPR tahun 99 membahas mengenai larangan komunisme, diatur secara tegas. Ya, apa-apa saja yang berkaitan dengan komunisme itu sudah dilarang. Nah, apakah di Pancasila nggak ada? Ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa tadi, di butir pertama. Bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi tidak menyebutkan istilah komunisme sebagai sebuah ideologi. Maka butuh peraturan di bawahnya, instrumen atau alat di bawahnya yang mengatur mengenai komunisme. Adanya di TAP MPR. Nah, Kak, aku mau nanya, kalau di TAP MPR ada peraturan nggak boleh ada komunisme, apakah boleh misalnya ada suatu daerah di Indonesia
Anggap saja Jawa Timur misalnya gitu ya. Di Jawa Timur ada sekolah, nama sekolahnya SKI misalnya, Sekolah Komunisme Indonesia. Apakah boleh? Nah, jelas nggak boleh. Peraturan yang berjenjang ini dari atas sampai ke bawah ini, di bawah tidak boleh bertentangan yang ada di atasnya. Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan Perpres, tidak boleh bertentangan dengan PP, Undang-Undang Perpu, TAP MPR, Undang-Undang 45. Jadi berjenjang dan saling berkait dan tidak bertentangan. Gitu teman-teman. Harus sinkron antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, kedudukan Pancasila adalah sumbernya sumber hukum. Jadi kalau mau bikin undang-undang, rujukannya adalah Pancasila, 5 sila. Misalnya apa? Mau bikin undang-undang omnibus law tentang tenaga kerja, undang-undang cipta kerja misalnya, biar katanya nggak ada pengangguran, berkurang jumlah pengangguran. Maka rujukannya harus ke Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam proses membuka lapangan kerja, tidak boleh mengesampingkan ketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembukaan lapangan kerja harus mementingkan kepentingan kemanusiaan. Yang ketiga, harus mementingkan persatuan. Keempat, harus bermusyawarah secara berjenjang, ya, tidak merugikan satu atau dua kelompok dan sebagainya. Jadi undang-undang itu dibuat untuk mengatur kehidupan di masyarakat, tapi rujukannya tetap Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, teman-teman ya. Termasuk di Perpres, termasuk di Perda provinsi gitu ya. Nggak boleh ada perda yang melanggar kemanusiaan. Kayak yang di Papua tadi, suku yang tergusur, yang terusir karena dibangun sawit di sana, ditanami sawit, perkebunannya, hutannya, maka perda yang dibuat atas izin pengelolaan hutan itu harus dipertanyakan karena melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Apa rujukan sehingga nggak boleh melanggar kemanusiaan? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sekolah, di kampus, di rumah sakit, apa rujukan dalam bikin peraturannya? Rujukan bikin peraturan di sekolah harus sesuai Pancasila. Sekolah kan punya orang, punya pribadi, punya yayasan misalnya, bukan punya negara. Anggaplah sekolah swasta. Maka tetap teman-teman dalam membuat peraturan di sekolah nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi, kedudukan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang terakhir teman-teman, fungsi Pancasila. Aku sajikan 8 fungsi Pancasila.